Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nama saya Ahmad Imanuddin, mahasiswa PGMI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan materi di kelas 4, yaitu materi struktur tanaman. Di sini di poster ini ada gambar daun dan bunga. Karena materi kelas 4 ya, itu ada materi struktur tumbuhan. Di sini yang saya sediakan adalah yang pertama poster, yang kedua ini adalah nama-nama struktur bunga yang sudah saya print. Nanti saya potong kotak-kotak. Di sini ada materi tentang struktur bunga, nanti yang saya akan bacakan satu persatu, dan kemudian anak harus memilih struktur tersebut. Di sini juga ada ini paku yang nanti ditusukkan ke gabus. Ini ada busa atau gabus, nanti ditempel di poster. Kemudian ini ada stiker, nanti ditempel di sini untuk menutupi ini. Jadi anak harus menebak mana strukturnya. Ada bunga, ada buah, ada benang sari, mahkota. Kemudian ada cutter, ada gunting, dan yang terakhir ini double tip, tempelkan busa ke poster. Saya memilih materi ini kenapa? Karena ternyata anak-anak itu banyak yang tidak tahu yang mana itu letak dasar bunga, kepala putih, kepala sari, tangkai putih, daun, akar juga ada dua, akar primer dan akar sekunder. Semoga materi saya ini bisa menjadi contoh atau acuan bagi yang lain. Demikian untuk pembukaan. Nanti setelah ini saya akan merancangnya, kemudian akan saya contohkan cara mempresentasikannya. Terima kasih. Alhamdulillah, proses pembuatan media pembelajaran sudah selesai. Ini poster yang di awal tadi terdapat tulisan-tulisan. Saya tutup menggunakan stiker tadi putih. Semua saya tutup. Kemudian tiap yang saya tutup ini saya berikan gabus satu persatu. Ini ditempel menggunakan double tip. Semua saya tutup dengan rapat, dan kertas yang saya print tadi saya gunting seperti ini. Kemudian di sini juga tersedia penusuknya yang nanti ini akan ditusuk dan ditempel di sini dengan menggunakan tusuk ini ya. Dan kemudian nanti cara kerjanya adalah saya membacakan semisal tentang daun atau tentang buah. Kemudian anak harus memilih kriteria yang saya bacakan. Misalkan cara kerjanya seperti ini. Misalkan saya membacakan, saya di sini kata buah atau kata daunnya tidak usah dibaca ya. Misalkan saya membacakan, saya
adalah bagian dari tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting, atau biasanya saya berwarna hijau, sebagai alat bernafas dan mengolah zat makanan. Saya juga berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, berfungsi sebagai organ pernapasan, berfungsi juga sebagai tempat transpirasi. Siapakah saya? Nah, kemudian biarkan anak memilih sesuai dengan kriteria yang dibacakan tadi. Jika mereka mengerti, maka mereka akan memilih daun. Semisal, maka daun itu ditempel di sini menggunakan jarum tadi. Nah, beginilah setelah anak tersebut memasangkan kartu tadi ke dalam poster. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalkan saya membacakan tentang kepala putik. Di sini saya atau sebagai guru membacakan, siapakah saya? Saya adalah bagian yang berada paling ujung atas dari putik, dan saya memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat untuk menerima serbuk sari saat terjadinya proses penyerbukan. Bagian ini merupakan alat reproduksi bunga betina yang dikenal sebagai gynosium. Saya berada di tengah-tengah bunga dan mengandung sel telur untuk masa reproduksi. Maka siapakah saya? Nah, di sini biarkan anak-anak memilih mana. Misalkan mereka benar, maka mereka akan menjawab kepala putik dan akan menempelnya di sini. Nah, seperti ini jika jawaban mereka benar. Inilah tujuan dari pembuatan media pembelajaran dari saya, dengan tujuan supaya anak lebih bisa tahu letak struktur pada daun dan bunga. Karena ketika saya mengajarkan beberapa anak, mereka tidak tahu mana letaknya daun, mana letaknya buah, mana kepala putik, mana kepala sari, dan mana benang sari. Semoga dengan media pembelajaran seperti ini mereka bisa lebih mengingat secara detail di mana letak-letak struktur pada tumbuhan dan pada bunga. Sekali lagi, materi yang saya sampaikan ini adalah materi kelas 4 SD, yaitu tentang tumbuhan, tentang struktur tumbuhan, dan tentang struktur bunga. Semoga apa yang saya presentasikan kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.